Sementara kedua keluarga saling berbincang untuk mengenal satu sama lain, YN membantu sang oma di dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan baru sebagai suguhan spesial kepada keluarga calon mertua. Suara canda tawa dari ruang tamu sampai terdengar ke dapur. YN jadi senyum-senyum sendiri. Teringat saat bagaimana Tuan serta Nyonya John menyebutnya cantik, sehingga pantas saja putra keduanya terpincut. Ketakutannya selama ini pupus seketika. YN pikir sosok Tuan dan Nyonya John akan seperti orang tua di drama-drama, di mana mereka tidak akan sudi ketika putranya menikahi gadis biasa. Namun kenyataannya sungguh berkebalikan. Tuan serta Nyonya John adalah sosok orang tua yang hangat dan penyayang. Mereka tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan kasta atau derajat. YN beruntung sekali. Tapi ada satu sosok yang terus mengganggu pikiran YN, yaitu kakak kekasihnya, Prof. Taehyung. Selama acara tadi, Taehyung selalu meliriknya sinis. YN yakin di antara semua orang yang ada di ruang tamu, pasti Prof. Taehyung menjadi satu-satunya kepala yang tidak menyukainya. Kenapa sih kakak kekasihnya itu seolah-olah membencinya? Apa YN pernah berbuat dosa terhadapnya? Selepas dari kamar mandi, Taehyung tidak segera ke ruang tamu, memilih menuju ke dapur untuk menghampiri calon adik iparnya itu. Di satu sisi, gadis Wang mencengkeram kuat-kuat pinggiran nampak. Sumpah demi apapun, kepalanya panas sekali sekarang. Sejemang ia memejamkan mata untuk segera menjemput logikanya. Oke YN, tidak mungkin jika Prof Jungkook seperti itu. Ucapnya seraya mengambil satu potong cookies yang baru saja YN keluarkan dari pemanggang.
feels wrong, but it's right, right. Blacked out, no nightlight. Pinked out like fight night. Maxed out in my mind and the price right. Might buy, might bite. Never the regular decular. Will claim I mess up, but I'd rather mess it up. Simple as so, so I need that, oh no. Don't you know I'm loco? Pria itu memejamkan mata sejenak, menahan emosi atas perkataan yang memang benar adanya. Semakin kesini, YN semakin berani untuk mendebat. Gadis itu bukan lagi gadis polos yang mudah dikelabuhi, pikirnya. I went crazy over you. Over you, only you. I went crazy over you. Boy, by the time I'm done, I won't be the only one like you made. Usai mengucapkan itu, YN berlalu meninggalkan Taehyung yang masih membisu. Kedua tangan pria itu mengepal erat-erat. Deretan kalimat YN sungguh membuatnya tertampar. Oh, awas kau YN. Netranya berpendar menyaksikan bagaimana sang adik sangat berbahagia sekarang. Lihatlah, nasibnya sungguh berkebalikan sekarang. Begitu tiba, gadis itu langsung memeluk nenek John. Selepas acara, Jungkook mengajak YN untuk bersinggah ke rumah. Tujuan utamanya tentu meminta restu, serta mengabari terkait kabar yang luar biasa membahagiakan ini. Nenek John semakin mempererat pelukan itu, ikut merasakan bagaimana kebahagiaan yang kini YN rasakan. Busan, spontan YN melepas pelukan. Untuk apa ke Busan? Jungkook yang masih bergelut dengan beberapa camilan di dapur menyauti. Sepanjang perjalanan, YN hanya meluruskan pandangan ke arah depan. Sesekali melirik sih, tapi ia takut sekali untuk memulai percakapan. Kejadian tadi pagi membuatnya tidak punya muka sekarang. Kenapa ia tidak sadar jika saat itu bukanlah mimpi? Sudah terlanjur menangis sambil terisak lagi. Jungkook bertanya, tangannya masih fokus menyetir mobil. Namun dapat YN lihat jika kekasihnya ini sedang senyum mengejek sekarang. Jungkook menggulung kemejanya sampai sebatas siku. Kemudian ia menjulurkan tangan kirinya untuk mengusap lembut bujuk kepala si gadis. YN-nya butuh disayang-sayang dan dimanja-manja dulu agar tidak canggung. Jungkook hafal sekali. Tuh kan benar, sekarang YN-nya menjadi tidak canggung lagi setelah dimanja. Gadis itu mengangguk sebagai bentuk jawaban.
Sebelum menjawab, Jungkook lebih dulu mencium sayang pipi si gadis. Sontak Yeon terkejut. Oh, sekarang kekasihnya main serang tanpa izin. Padahal biasanya Jungkook selalu mengedepankan konsen. Jungkook hanya tersenyum kecil memperhatikan Yeon yang nampak tersibuk. Ya ampun, jangan sampai iya. Di mobil sekarang. Setelah mendapatkan jawaban itu, Yeon menjadi lega karena praduga negatifnya ternyata salah. Jungkook paham sekali jika gadisnya telah berpikiran yang aneh. Salahnya juga karena sempat mengikuti emosi sesaat yang berujung memblokir semua media kekasihnya. Yeon terkejut mendengar penuturan prianya. Itu artinya Jungkook telah mengetahui apa yang ia pikirkan. Yeon mengangguk. Dari hal itu saja, Jungkook sudah cukup mengerti jika pasti tebakannya benar 3 hari yang lalu. Padahal biasanya jika sehabis dicium atau dipeluk, Yeon tidak pernah ketakutan. Namun ketika Jungkook memeluknya di bus waktu itu, gadis Wang langsung buru-buru menjaga jarak dengannya. Kemudian Jungkook mulai menarik benang merah kejadian demi kejadian sehingga mendapatkan hasil akhir bahwa Yeonnya takut disentuh karena yakin ada kaitannya dengan masalah kepastian sebuah hubungan. Yeonnya pasti berpikir jika ia hanya menyukai tubuhnya. Di satu sisi, si gadis menunduk, merasa bersalah karena sempat meragukan ketulusan Jungkook. Pria itu menjulurkan tangan kirinya, meraih tangan si gadis, lalu dikecup penuh sayang. Yeon menggelengkan kepala. Itu yang menjadi pertanyaan Yeon sampai sekarang dan belum juga tahu apa jawabannya. Yeon menjadi terharu. Siapa yang tidak terharu coba? Ia merasa keterlaluan sekarang. Tidak seharusnya otaknya cepat-cepat menyimpulkan praduga yang buruk, lalu tiba-tiba mendiami Jungkook.
Jungkook menghentikan mobilnya, sudah tidak tahan untuk tidak memeluk si gadis, lalu meraih tubuh itu untuk disayang-sayang. Aduh, Yeon jadi meleleh. Kepalanya mengangguk tanda persetujuan. Jungkook mengelum bibir sejenak, lega. Akhirnya urusan kesalahpahaman clear. Sekarang tinggal urusan yang enak-enaknya. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Yeon telah naik ke gendongan itu, memeluk leher profnya erat-erat. Jungkook sampai merasa tercekik. Jungkook mengusap punggung gadisnya. Ya ampun, lucu sekali seperti bayi koala. Tangan Yeon yang mulanya berada di pundak kini mulai menangkup wajah Jungkook, lalu mencium bibir itu dengan satu kali kecupan. Si pria John terkejut. Biasanya tidak pernah gadisnya memulai lebih dulu. Jungkook tersibuk. Ya Tuhan, buru-buru kakinya mempercepat langkah menuju kamar. Yeon menelan ludah kasar. Kekasihnya sedang dalam fase siaga. Lihatlah, matanya saja sudah berkabut sekarang. Tapi di satu sisi, Jungkook sangat mengemaskan di matanya. Bilang rindu sambil memanyunkan bibir. Serindu itukah dengannya? Itu sebuah permintaan izin, tapi perilaku Jungkook seakan menuntut Yeon untuk tidak boleh menolak. Kedua tangannya dikunci ke atas kepala. Mana bisa Yeon tidak luluh kalau kekasihnya sudah memasang wajah begitu. Melihat jawaban gadisnya, Jungkook langsung merasa senang bukan main. Tanpa menunggu lama, ia meraup bibir itu tidak sabaran.